Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas LKS kelas 2 bab 4, yaitu permainan rakyat. Setelah kita membaca ringkasan dari LKS, kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKS tersebut. Oke, kita lanjut. Pada bagian ini kita diminta untuk mewarnai dengan pensil pada kotak yang menang. Seperti contoh ini pada sud gajah, jempol dengan kelingking. Yang menang adalah kotak yang menang, kita warnai. Ini salah nih, salah cetak. Seharusnya menang adalah kelingking. Kelingking menang, ini yang diwarnai. Jempol dengan telunjuk, jempolnya diwarnai. Kelingking dengan jempol, ya kelingking yang diwarnai, yang menang kelingking. Telunjuk dengan kelingking, telunjuk menang. Telunjuk dengan jempol, jempol yang menang. Ini adalah sud gajah. Kemudian pada halaman selanjutnya ini kita berjumpa dengan sud gunting kertas. Kita diminta mewarnai kotak yang menang. Seperti contoh gunting dengan kertas, yang menang adalah gunting. Ini salah. Batu dengan gunting, yang menang gunting. Yang menang adalah batu. Kertas dengan batu, yang menang kertas. Ini yang diwarnakan. Kemudian kertas dengan gunting, gunting yang menang. Gunting dengan batu, batu yang menang. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ABC atau objektif. Permainan rakyat yang bersifat hiburan. Uang dilakukan oleh pemain. Uang dilakukan oleh lebih dari 2 orang pemain. Lebih dari 2 orang pemain. Permainan rakyat yang menggunakan alat kaki anggau. Permainan rakyat yang tidak menggunakan alat. Permainan yang tidak menggunakan alat. Menggunakan alat, tidak menggunakan. Jawabannya A, B dan C nih. B dan C. Uang berasal dari kata orang. Sudah dapat dilakukan oleh 2 orang. Sedangkan uang lebih dari 2 orang. Selanjutnya, gambar sud gunting kertas di bawah ini menandakan ini adalah simbol gunting, ya, seperti gunting betulnya. 8 gambar sud gunting kertas di bawah ini menandakan, ya, mengepal ini adalah simbol dari batu. Gambar sud gajah di bawah ini menandakan telunjuk, menandakan simbol manusia. Gambar sud gajah di bawah ini menandakan jempol adalah simbol dari gajah. Selanjutnya, bagian B, menggunakan jari apa sajakah dalam sud gajah? Ya, kita gunakan jempol, telunjuk, kemudian kelingking. Apa nama lambang yang digunakan untuk sud gunting kertas? Lambang yang digunakan untuk sud gunting kertas adalah gunting, kertas, batu. Dalam sud gajah manakah yang menang? Gajah melawan semut, semut yang menang. Disebut dengan apakah sud yang dilakukan oleh orang Melayu? Sud gajah. Disebut dengan apakah sud yang dilakukan oleh selain orang Melayu? Sud gunting kertas. Selanjutnya pada bagian ini kita diminta isilah kotak kosong di bawah ini dengan tulisan indah meniru huruf di samping. Ya, kita bisa meniru huruf di samping dengan tulisan indah. Boleh pakai pensil atau pakai pena. Sebaiknya juga kita tuliskan apa arti-arti dari kata-kata tersebut. Pertama kita artikan dulu ini. Bila. Kemudian bisa. Seterusnya kita. Seterusnya sita. Terakhir ini tiba. Nah, ini boleh kita tulis ulang di sini.
dengan pensil atau pena dengan tulisan yang hampir sama. Seperti ini boleh. Dan seterusnya, tinggal menyalin saja tiap kotak. Pada bagian ini kita diminta mengisi bidang kosong dalam kotak di bawah ini sesuai dengan gambar seperti contoh, seperti ini contohnya. Ini namanya bika, kue bika. Bika, data dasarnya adalah bika. Kita potong-potong per huruf, kemudian bentuk sambungannya. Oke, kita mulai dari ini, singa. Singa. Singa bentuk jadinya seperti ini. Singa. Sin. Singa. Sin ya, ang, kemudian alif. Kalau dipotong-potong hurufnya adalah sin, ya, kemudian ain, titik 3, alif. Lalu kita buat bentuk sambungnya. Sin, kemudian sambung ya di tengah, si, kemudian ain sambung tengah, kemudian alif sambung di belakang, singa. Seperti ini. Kita lanjut, ini adalah angka 5. Kita buat bentuk hasilnya adalah 5, lam, ya, mim, alif. 5. Kita potong-potong hurufnya dari huruf lam, ya, ini bentuk-bentuk tunggal ya, mim, kemudian alif. Kemudian kita buat bentuk sambung, lam, kemudian ya sambung di tengah, kemudian mim sambung di tengah, kemudian alif bersambung seperti ini. 5. Oke, selanjutnya angka 3. 3 hasilnya seperti ini. 3. Ta, ya, gah. 3. Ta, ya, ge, alif. Kita buat bentuk tunggal-tunggalnya, ta, kemudian ya, kemudian kaf, ge, kemudian alif, ta sambung, kemudian ya sambung, kemudian bentuk ge, kemudian alif. Lanjut, ini pipa. Pipa. Ini kof, titik 3, ya, kof lagi, kemudian alif, kemudian bentuk bersambung putus-putus. Ini terakhir, ini pita. Pita, kof, ya, ta, alif, kof, ya, ta, alif. Kemudian kita membuat bentuk sambung, kof, ya, ta, alif. Oke, selesai. Ya, selanjutnya adalah isi kotak di bawah ini dengan mengikuti garis pada bulatan abu-abu. Ini sudah diberi contoh ya. Huruf yang di tengah ini adalah huruf terakhir. Ini permulaan, awal semuanya. Ini adalah pertengahan atau huruf terakhir sambungannya. Contoh seperti ini, tala, tala. Tiga lanjut, jala. Ini kemari, jala. Kemari, pala, pala, pala. Pula, kita tuliskan di sini sambung, kita tuliskan di tempat kosong, pula. Lagi, jula, 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 gula, gula. Selesai. Kita sambung lagi di bagian bawah, sama seperti atas, mengikuti garis lurus. Yang di tengah adalah bentuk
atau suku kata terakhir seperti ini. Pita, pita, pita. Kita lanjutkan. Cita. Oke, kita. Sita. Sambung. Kita. Nih. Kita terakhir. Bita. Oke, selesai. Selanjutnya kita mengisi bagian ini. Kita bisa mengisi kotak kosong sesuai dengan alur bulatan hitam. Dari titik tengahnya tadi huruf ba. Titik tengahnya di huruf ba. Kita sambung. Contohnya ba alif ro waw. Kita tuliskan seluruhnya baru. Ba alif ba ro dengan waw ru baru. Lanjut ke kanan, ba ya lam alif. Ba ya disambung. Bila. Kemudian ba ya mim alif. Kita sambung ba dengan ya. Kita sambung dengan bi ma. Ini ba ya mim alif bima. Ini ba dengan waw. Ba dengan waw. Bu sa. Bu sa. Busa. Ba waw bu sin alif sa. Ba waw. Ba dengan waw sambung bu. Ini ka. Buka. Yang terakhir ba alif. Ba dengan alif. Kemudian ta. Ba ta. Oke. Baiklah, kita mulai. Ini adalah gigi. 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 Huruf awalnya adalah ge, ya, ge, ya. Sambung. Ya bentuk di tengah, kemudian ge bentuk di tengah, dan ya bentuk di akhir. Ini adalah kiwi, binatang kiwi. Kiwi. Kaf, ya, waw, ya. Kiwi. Kaf bentuk di awal, ya. Oke, tidak pakai titik ya. Ki, kemudian ya bentuk di tengah, dan waw, kemudian ya. Ya dengan waw tidak bisa disambung seperti ini. Kaf, ini ya, kemudian waw sambung di akhir, kemudian ya. Ya, selanjutnya ini bunga lili. Lili, bunga lili. Lam, ya, kita potong-potong sambungannya. Lam, kemudian ya, kemudian lam lagi, lam sambung di tengah, kemudian ya sambung di akhir. Ini adalah sapu lidi. Lidi yang dibaca adalah lidinya. Li, dal, ya. Lam, ya, dal, ya. Lidi. Bentuk tunggal lam, bentuk tunggal ya,
bentuk tunggal dal, kemudian bentuk tunggal ya. Kita buat sambungan putus-putus. Lam, ya bentuk di tengah, li, dal bentuk di akhir, dal, kemudian ya. Oke. Ini adalah orang bermain ski. Ski. Sin, kaf, ya. Ski. Hurufnya adalah sin tunggal, kemudian kaf tunggal, kemudian ya tunggal. Bentuk sambung, kemudian ya bentuk di akhir. Ski. Oke, selanjutnya kita mengisi kotak-kotak kosong ini sesuai dengan garis lurus bulatan, dimulai dari huruf yang tengah ini, titiknya pada tengah huruf sin. Seperti contoh si, sa, o. Jadi ini adalah awal suku kata, kemudian sambungannya disambung dengan huruf sin. Kita coba si. Oke, dua kali sinya nih, si. Oke, kemudian ki, si. Ini ba, si, begitu. Si dengan ya sambung, basi, si. Terakhir bisa. Oke, seperti itu. Ini bagian ini nanti garis bulatan hitam. Oke, ini dimulai dari kira. Oh begini, dari titiknya adalah di huruf kaf, titiknya di huruf kaf ke atas. Kaf ya, ro alif, kaf ya, ro alif. Oke, begitu ya. Ini kaf ya, ta, berarti kaf dengan ya, kemudian ta, kita, kaf waw, ro alif, kura, kaf waw, pe waw. Oke, kupu. Kaf ya, ro ya, kaf dengan ya, kaf ya, ro dengan ya. Ini dibaca kura, kiru, kiri. Ini kaf alif, lam alif, kala, kira, kita, kura, kupu, kiri, kala. Selanjutnya pada bagian bunyi u, iu, kita juga bisa menulis kembali dengan tulisan yang indah. Tapi sebelumnya kita buat artinya dulu. P, I, C, U, picu. B, I, R, U, biru. J, I, T, U, jitu. I, S, U, isu. I, B, U, ibu. Oke. Nah, seperti yang tadi kita minta menuliskan kembali dengan tulisan yang bagus, rapi. Picu, biru, seperti itu dan seterusnya. Di bagian ini kita disuruh tuliskan kata dengan bentuk potongan-potongan. Ini adalah bentuk jalan yang berliku-liku. Berarti kata yang diambil adalah kata liku. Liku penulisannya dalam ya, kaf, wow. Liku. Lam. Saya potong-potong per huruf. Lam, ya, kaf, wow. Lam,
ya. Ribu. Pada bagian ini kita diminta untuk mengisi kotak-kotak kosong dengan tulisan Aramai seperti contoh. Contoh, huruf awalnya C. Diminta bunyi UI, kemudian IU. Contoh di awal huruf C bunyi UI. Cumi. C. Cumi. UI. IU. Cigu. Cigu. Kemudian di awal huruf Ro. Rugi. Ribu. Oke. Contoh yang lain, huruf UI di awal huruf bunyi UI di awal huruf A. Bunyi UI. Contoh, tuli. Tuli. Di awal huruf bunyi IU bisa kita berarti ro. Tiru. Tiru. Ta ya ro waw tiru. Sin bunyi UI. Sunyi. Sunyi. Situ. Situ. Jim. Juri. Juri. Jitu. Jitu. Huruf A. Budi. Budi. Coba bunyi IU. Bi. Ya biru. Oke, lanjut terakhir. P. Puji. Puji. Pi. Picu. Picu. Ini adalah bagian terakhirnya. Sesuai contoh. Mengikuti garis, contohnya seperti ini. Tiru. T-I-R-U. Tiru. T-I-R-U. Tiru. Berarti seperti ini. Puri. Kiri. Nyiru. Nyiru. Kira.
biru. Oke. Terakhir seperti ini contohnya. Dimulai dalam huruf P ke atas. Pula, pula. Ini di Palu. Palu, pilu, pilu. Sambung sana. Pilu. Picu. Pitu. Pipi. Pipi. Oke. Ya, demikian pembahasan LKS kelas 3, kelas 2 bab 4. Bab 4 adalah bab terakhir di semester 1. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.